Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah untuk manajemen keuangan agribisnis. Kalau minggu lalu saya memberikan gambaran bagaimana mengapa manajemen keuangan agribisnis itu perlu kita terapkan. Hari ini saya akan masuk kenapa manajemen keuangan hijau itu, bagaimana manajemen keuangan hijau itu perlu diterapkan di Indonesia. Jadi kalau yang lalu mengapanya, kalau hari ini saya akan sampaikan apa saja kira-kira yang sudah dilakukan oleh Indonesia terkait dengan aplikasi manajemen keuangan hijau. Minggu depan kita akan mulai masuk dengan perusahaan ya gitu ya. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu materi saya hari ini. Materinya belum saya upload ya karena baru selesai. Jadi nanti akan saya upload setelah kuliah selesai dilaksanakan. Jadi yang akan saya sampaikan hari ini adalah menerapkan manajemen keuangan hijau di Indonesia. Jadi sudah sejauh mana sih Indonesia itu dalam konteks aplikasi keuangan hijaunya. Jadi seperti kita ketahui bahwa seperti yang minggu lalu saya sampaikan, ketika kita bicara tentang perubahan iklim, maka ternyata perubahan iklim itu tidak hanya mempengaruhi sektor kehidupan manusia, bahkan sampai ke sektor keuangan dan moneter. Sehingga sektor keuangan juga perlu berkolaborasi dalam penurunan emisi karbon. Nah, dalam konteks ini maka dipandang perlu untuk dibentuk Forum Koordinasi Keuangan Hijau Nasional untuk mendukung pencapaian target penurunan emisi karbon nasional. Walaupun nanti Forum Koordinasi Keuangan Hijau Nasional itu bentuknya bisa macam-macam. Dasar pemikirannya apa? Dasar pemikirannya nanti bahwa perubahan iklim itu nantinya bisa tetap mendukung stabilitas keuangan. Ya, jadi dasarnya adalah kita berharap keuangan iklim itu tetap bisa mendukung stabilitas keuangan dan moneter. Nah, apa yang harus dilakukan pemerintah? Kan minggu lalu kita sampaikan itu memiliki NDC National Determined Contribution bahwa pada tahun 2030 Indonesia itu akan menurunkan emisi karbonnya 40%. Dan karena ada kesepakatan di dalam NDC karbon tadi, maka pemerintah Indonesia itu melakukan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu menjadi melakukan transisi kebijakan terkait dengan korporasi, terkait dengan UMKM di sektor real, yang nanti akan mendukung pencapaian NDC di sektor real. Ya, tentu saja kebijakan-kebijakan fiskal hijau yang sudah dibentuk itu tidak serta-merta langsung berlaku, perlu sosialisasi nantinya, kemudian perlu percontohan ya. Beberapa sudah berjalan tapi masih banyak yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, bagaimana dalam konteks keuangan? Jadi dalam konteks keuangan, maka tentu saja ketika kita ingin ada fiskal hijau, maka ada prudensial hijau. Jadi di sektor perbankan dan pasar keuangan, mereka akan mengalokasikan dana untuk kegiatan-kegiatan investasi hijau. Biasanya disebut dengan makro. Makro itu kalau dia pendanaan-pendanaan yang sifatnya besar, tapi untuk di tingkat mikro juga bisa ya, mikroprudensial, dan biasanya dan kalau di kita itu akan dikelola oleh bank dan pasar keuangan. Nah, kalau yang makro dikelola oleh siapa? Oleh Bank Indonesia. Tujuannya nanti Bank Indonesia akan mendorong tercapainya NDC dari sisi keuangan. Kemudian kalau untuk mikro nanti akan didorong oleh siapa? Akan didorong oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, melalui penyusunan peta jalan pasar keuangan hijau. Nah, tentu saja untuk melaksanakan dua komponen besar yang ada di atas ini, dua komponen besar yang ada di atas ini, kita perlu infrastruktur. Apa saja infrastruktur yang diperlukan? Yang pertama adalah sertifikasi hijau bertaraf internasional. Misalnya kalau di kelapa sawit itu ada ISPO ya. Kemudian digitalisasi platform hijau karena kita kalau tidak digitalisasi maka kita tidak bisa terdetek di pasar internasional bahwa produk yang sudah kita hasilkan itu adalah produk yang dihasilkan dari pasar hijau. Lalu juga digitalisasi data dan informasi hijaunya. Jadi
Dan semua ini seharusnya dikelola oleh Forum Koordinasi Ekonomi dan Keuangan Nasional. Ya. Nah, apa pesan sektor keuangan dalam transisi perubahan iklim selanjutnya? Jadi bank dan pasar keuangan sebagai sumber pendanaan investasi hijau. Jadi kalau kita bicara sektor keuangan, nanti bank sama pasar keuangan itu adalah sumber pendanaan untuk investasi hijau. Jadi kalau kita tidak bisa melaksanakan investasi hijau kalau tidak ada sumber pendanaan, sehingga bank dan pasar keuangan ini akan menjadi kunci keberhasilan transisi perubahan iklim menuju ke manajemen keuangan hijau. Ya, jadi ada investor, jadi misalnya ini kontribusi investor global diharapkan sebesar 70% dari total pembiayaan misalnya, kemudian ada pasar keuangan hijau dengan menghasilkan SSB hijau ya suku ya. Lalu ada pasar karbon mengenai carbon trading dan akan dikelola oleh perbankan. Apa yang dikeluarkan instrumennya tadi sudah disampaikan di depan, ada sertifikasi hijau bertaraf internasional, ada digitalisasi platform pasar hijau, dan ada digitalisasi data dan informasi hijau. Nah, tentu saja pasar keuangan hijau dan pasar karbon nasional ini harus didukung oleh perusahaan-perusahaan atau proyek-proyek yang awalnya non hijau, ya, yang awalnya non hijau itu harapannya bisa masuk ke pasar keuangan hijau. Proyek-proyek yang sudah hijau ya akan mendapat bantuan pendanaan hijau, melakukan investasi hijau dan akan melakukan mitigasi iklim. Tetapi kalau nanti proyek-proyek hijau ini proyek-proyek yang non hijau atau sering disebut dengan proyek coklat gitu ya, proyek coklat itu disebut coklat karena mereka belum menerapkan prinsip green economy, sama seperti PDB ya. PDRB itu sekarang ada PDRB Green dan PDRB Coklat. Kalau dia PDRB Coklat itu berarti mereka belum memasukkan unsur-unsur dalam konteks green economy-nya. Tapi kalau sudah PDRB hijau berarti sudah mengakomodir mitigasi iklimnya. Jadi perusahaan yang tidak bisa meng-offset, tidak bisa menyelesaikan persoalan karbon akan terkena biaya yang tinggi dan biaya offset dalam bentuk carbon tax atau premium loan interest rate. Jadi sebagai contoh misalnya Singapura berencana akan membuka pasar hijau global pada akhir tahun 2021 dengan potensi pembiayaan di Asia itu sebesar 1,7 triliun US dollar per tahun. Nah, dalam konteks berjalan ini kan skenario ya. Dalam konteks berjalannya skenario ini, maka sektor keuangan perlu menetapkan peta jalan penurunan emisi karbon yang bukan hanya akan mempengaruhi investasi hijaunya, namun juga para debitur dan krediturnya. Keterlambatan upaya penurunan emisi karbon oleh sektor keuangan dapat menyebabkan gangguan sistemik pada sistem keuangan dan perekonomian nasional, karena tadi disampaikan di awal bahwa bank dan pasar keuangan itu adalah kunci dari keberhasilan kebijakan keuangan hijau, ya. Sebetulnya ada beberapa bentuk emisi ya, emisi yang diperdagangkan, tetapi kalau untuk negara berkembang kita masih bicara pada penurunan emisi karbon. Tetapi sebetulnya ada skop 1, ada skop 2, ada skop 3 yang bisa diselesaikan juga. Yang di sini ya. Nah, bagaimana perubahan iklim dan kebijakan makroprudensial? Tadi disampaikan bahwa kebijakan makroprudensial ini sebetulnya dikelola oleh Bank Indonesia dalam konteks makro. Kebijakan makroprudensial itu bertujuan untuk memitigasi risiko sistemik akibat perubahan iklim melalui penguatan investasi hijau. Jadi investasi hijau itu contohnya apa sih? Saya udah sering sekali bicara investasi hijau. Investasi hijau itu misalnya pengelolaan sampah, ya, jadi sampahnya itu menjadi zero waste, itu sudah investasi hijau. Kemudian investasi untuk energi terbarukan, itu investasi hijau. Kemudian penggunaan solar share untuk listrik itu investasi hijau. Nanti dari investasi hijau itu akan menghasilkan pekerjaan hijau atau disebut dengan, kalau dalam istilah internasional itu disebut dengan green job. Jadi green investation akan menghasilkan green job. Nah, gitu. Jadi akan ada pekerjaan-pekerjaan green, pekerjaan-pekerjaan hijau. Jadi
Kalau bank menggunakan bisnis as usual yang sekarang terjadi, maka mereka yang dikeluarkan oleh bank itu kreditnya kredit coklat. Kredit coklat itu maksudnya kredit yang tidak memasukkan komponen isu-isu pengelolaan lingkungan. Sehingga akibatnya muncul kerentanan akibat perubahan iklim dan ada tekanan yang besar terhadap berbagai isu lingkungan. Tetapi ketika perusahaan itu memasukkan komponen kebijakan makroprudensial hijau, artinya harapannya ada peningkatan investasi hijau melalui kredit hijau, maka kerentanan akibat perubahan iklim itu akan terbatas tekanannya. Apa sih gitu ya tekanan yang terbatas tadi atau tekanan yang besar ya? Ada shock karena cuaca ekstrim, karena ada perubahan kebijakan, ada prevensi perubahan selera dari investor yang nanti akan berdampak pada gangguan produksi, penurunan harga, pembatasan pasar, atau pembatasan akses keuangan. Lalu kebijakan keuangan hijau ini akan menjadi norma baru ke depan. Artinya ketika semua negara sudah menyadari bahwa we have to go to green economy gitu ya, bahwa kita harus mengadopsi sistem ekonomi hijau. Sebetulnya kalau di mata kuliah analisis nilai tambah tuh saya kasih di awal itu sudah diberikan ini apa ya, diberikan materi terkait dengan apa itu pembangunan berkelanjutan, apa itu green economy ya, kemudian jadi sehingga sampai nanti ke nilai tambah gitu lah. Nah, jadi kebijakan keuangan hijau ini nanti akan menjadi norma baru ketika kita akan membangun green economy, sistem ekonomi hijau gitu. Apa saja gitu norma-norma baru yang muncul itu? Pertama, ada publikasi hijau, menganjurkan atau mewajibkan transparansi informasi risiko keuangan terhadap isu lingkungan. Publikasi hijau ini sudah diadopsi oleh China, oleh Belgia, oleh Swedia, United Kingdom, Prancis, Vietnam, dan juga Indonesia sendiri. Walaupun untuk Indonesia kita akui masih terbatas, tapi kita sudah menuju ke sana. Yang kedua, norma yang dibangun itu adalah rasio kredit hijau. Jadi proporsi kredit perbankan untuk investasi hijau itu jauh lebih besar daripada, jadi green kreditnya lebih besar daripada brown kredit gitu. Itu sudah diaplikasikan di Bangladesh, Cina, dan India dan sudah berhasil. Lalu ada repo hijau. Apa itu repo hijau? Memberikan insentif green repo ke bank sentral dengan suku bunga rendah bagi bank yang memberikan kredit hijau. Jadi, dan ini sudah diterapkan di United Kingdom, United States, Amerika Serikat, India, Hungaria, dan Irlandia. Lalu ada climate stress test, jadi tes stres perbankan terhadap perubahan iklim sudah dilakukan di Nederland, di Prancis, UK, Singapura, Kanada, dan Australia. Lalu GMB hijau memberikan suku bunga pada kegiatan-kegiatan yang memberi pelonggaran bagi bank-bank hijau. Sudah dilaksanakan di Cina dan Lebanon. Lalu ada hibah hijau, memberi bantuan penggantian biaya sertifikasi dengan penerbitan obligasi hijau. Sudah dilakukan di Singapura dan Hong Kong, dan ada manajemen risiko hijau, di mana kita menganjurkan atau mewajibkan perbankan untuk mengembangkan standar manajemen risiko lingkungan dan sosial, dan juga sudah dilakukan di Bangladesh, China, dan Kolombia. Dan nanti norma-norma, karena dia norma ya, norma-norma hijau itu akan dibangun menjadi global green policy. Ya, jadi awalnya policy di tingkat negara, maka nanti akan menjadi global green policy ke depan, menjadi kesepakatan bersama secara global. Nah, apa inisiatif keuangan hijau yang sudah tadi kan saya sampaikan, kebijakan makroprudensial dalam konteks keuangan hijau itu diinisiasi oleh Bank Indonesia. Nah, apa saja inisiatif keuangan hijau yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia di berbagai forum internasional? Yang pertama di G20, ya, SFWG, Sustainable Finance Working Group, Bank Indonesia sudah mendorong pendanaan investasi hijau melalui penurunan taksonomi hijau, ESG rating, jadi menyusun peringkat ESG itu environmental, social, and governance, lalu verifikasi dan sertifikat hijau,
produk instrumen keuangan hijau, ini kalau di Indonesia namanya SUKU ya, kebijakan mendorong penyediaan dana bagi investasi hijau. Lalu yang kedua, networking for greening financial system, tadi kita perlu forum koordinasi, maka ada penyedia yang nanti akan bertugas untuk melakukan penyediaan data dan informasi hijau, publikasi hijau bertaraf internasional, peningkatan kualitas data dan informasi hijau, peningkatan akses dan informasi data. Lalu Financial Stability Board, yaitu penguatan asesmen risiko perubahan iklim dengan cara melakukan identifikasi, pengukuran dan pengelolaan risiko keuangan akibat perubahan iklim, asesmen dampaknya. Ya, kalau di manajemen keuangan itu kan asesmen kegiatan itu kita lakukan melalui rasio-rasio. Mungkin sudah diajarin sama Bu Ivi ya. Jadi ada rasio liabilitas, rasio profitabilitas. Nah, asesmennya tuh sebetulnya mirip, tetapi yang akan diukur itu adalah laporan keuangan yang sudah mengadopsi, sudah memasukkan isu perubahan iklim. Ya, lalu ASEAN Task Force, jadi ada tim khusus Task Force untuk Sustainable Finance di ASEAN dalam konteks peningkatan peran lembaga keuangan internasional dan keuangan publik. Jadi memobilisasi dana global untuk membiayai investasi, pengembangan mekanisme dan instrumen keuangan inovatif, kebijakan publik, dan untuk menstimulasi transisi. Dan yang terakhir adalah interest group on sustainable finance. Nah, ini terkait dengan isu cross cutting ya, pengembangan solusi digital untuk memobilisasi investasi dan pelaporan hijau serta penguatan kapasitas hijau. Lalu perbankan ya, kita akui akhirnya perbankan, Bank Indonesia dan perbankan menjadi tulang punggung transisi keuangan hijau nasional. Melalui kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia akan mendorong pendanaan investasi hijau di perbankan. Strategi carbon pricing yang optimal menjadi kunci sukses keuangan hijau nasional. Jadi tadi ini mirip kayak yang tadi ya sebetulnya gambarnya, tapi lebih lengkap kalau tadi cuma stop di sini. Sehingga apa yang terjadi? Jadi kalau perbankan itu sudah menerapkan kebijakan makroprudensial hijau, misalnya nih salah satunya bisa dengan penerapan pajak karbon. Lalu bank juga bisa memberikan diskon suku bunga atas kredit hijau, memberikan premi, justru suku bunganya tuh lebih tinggi untuk orang-orang yang akan mengakses kredit coklat, artinya kredit-kredit yang tidak memasukkan isu lingkungan. Perusahaannya namanya tadi ya perusahaan hijau, kemudian kalau yang ini adalah green perusahaan coklat. Nah, perusahaan hijau itu nanti perusahaan hijau akan memperoleh dana murah dengan menjual karbon kreditnya, tetapi perusahaan non hijau justru harus mengoffset, harus mengatasi karbon dengan memberikan subsidi ke perusahaan hijau melalui pasar karbon. Pajak karbon harus cukup tinggi agar investor lebih memilih karbon kredit, agar lebih memilih membeli karbon kredit. Kalau mereka lebih memilih, berarti mereka sudah perusahaan hijau. Agar kredit harus cukup tinggi ya agar perusahaan bersedia melakukan investasi hijau. Nah, nanti dari perusahaan tadi biaya-biaya dari mereka menjual karbon itu akan dipakai untuk investasi hijau, dipakai untuk investasi kembali. Nah, bagaimana kalkulator karbon kredit di Indonesia? Bank Indonesia akan menyediakan kalkulator karbon bagi bank, UMKM, dan pihak lain yang dapat diakses bebas di website Bank Indonesia. Pengukuran emisi karbon yang transparan dan comparable merupakan elemen kunci dalam kebijakan keuangan. Jadi nanti akan ada beberapa scope, ada scope 1, yang ini scope 2, dan yang ini scope 3, terkait dengan bagaimana emisi karbon itu nanti mulai diperdagangkan. Jadi nanti kalkulator karbon untuk internal BI-nya kebon BI ya, kalkulator untuk publik, kalkulator bijak, kalkulator BI jejak karbon. Lalu Indonesia akan fokus pada penurunan karbon, emisi karbonnya ada skop 1, skop 2, skop 3 ya. Skop 3 itu adalah bisnis travel, itu jadi kegiatan-kegiatan travel itu juga nanti akan menghasilkan karbon. Emisi karbon skop 3 lainnya, yaitu emisi dari kredit yang diberikan dan lain-lain, tersedia mulai tahun 2026. Sementara skop 1 dan skop 2 itu akan tersedia mulai tahun 2022. Perhitungan jejak karbon dilakukan secara self-assessment berdasarkan tadi, ini akan tersedia cara berhitungnya, berdasarkan standar penilaian karbon yang ditetapkan asosiasi profesi
dan akan diverifikasi oleh pihak independen sebagai comprehensive corporate reporting. Beberapa perusahaan Indonesia telah memiliki kalkulator karbon untuk kepentingan internal. Diperlukan fasilitasi oleh regulator agar korporasi dapat mengukur jejak karbon secara lebih optimal, ya. Nah, apa tantangan dan peluang ke depan tentang kapitalisasi karbon? Pertama, emisi karbon dari aktivitas manusia kita akui tidak bisa sepenuhnya dihilangkan karena walaupun kita mengatakan sampah zero waste, akan ada sampah-sampah yang tetap harus masuk ke insinerator. Jadi sampah-sampah yang betul-betul tidak bisa diolah, ya, itu akan masuk ke dalam insinerator dan tetap akan dibakar dan tetap akan menghasilkan karbon. Jadi tidak bisa sepenuhnya hilang. Diperlukan offset, ya, diperlukan offset karbon agar mencapai target karbon netral. Indonesia berpeluang meraih keuntungan dan menjual offset karbon secara global. Kenapa? Karena kita punya hutan yang luas yang bisa kita perdagangkan, ya, untuk nilai karbonnya. Nah, apa prinsip kebijakan makro prudensial hijau? Yang pertama, target bersama. Jadi Bank Indonesia merumuskan target perumusan emisi karbon industri perbankan mendukung pencapaian target penurunan emisi karbon seperti yang tercantum di dalam NDC tadi. Fleksibel artinya memiliki fleksibilitas dalam menyusun target peta jalan individual bank yang selaras dengan karakteristik masing-masing bank, lalu terbuka artinya tadi seperti disampaikan akan disampaikan secara terbuka peta jalan dan perkembangan pencapaian target dan peta jalan individual bank secara berkala. Dukungan dan paduan Bank Indonesia akan memberikan bantuan teknis berupa penelitian, pelatihan, penyediaan informasi, fasilitasi, dan bantuan lainnya, serta memberikan penghargaan dan insentif untuk mendukung transformasi menuju bank hijau. Ekosistem green finance, ya, jadi kalau ini gambaran tentang green finance, kita sudah mulai masuk sedikit ke perusahaan, ya. Jadi kalau pelaku peminjam itu kan nanti ada pemerintah, ada institusi keuangan, ada institusi swasta lainnya. Instrumen atau instrumen atau bentuk-bentuk yang dipakai untuk transaksi, kalau di pasar modal dan keuangan ada equity, ada debt financing, ada pool investment, ada green loan, ada green NDC. Di pasar uang itu ada sukuk, ya, ada green repo, ada green NCD transaction. Kemudian ada intermediary atau lembaga profesi pendukung, mulai dari perusahaan bursa efeknya, ada dealer atau broker, ada trustee, ada kustodian, kredit rating, ya, ada profesi penunjang, lawyer dan sebagainya. Kemudian ada issuer, green framework reviewer, dan lain-lain. Pelakunya dari sisi pemilik dananya nanti ada institusi keuangan, ada bank sentral, ada pemerintah, ada individual, dan juga ada lainnya. Green Finance Enabler, ya, jadi information, menyediakan informasi, kemudian benchmarking, terus menyediakan informasi terkait seperti apa sebetulnya green finansial, sehingga nanti ada benchmarking-nya gitu, orang kenal. Lalu menyusun regulasi terkait dengan green capital market dan green money market, dan tentu kalau sudah punya informasi, sudah ada benchmarking, regulasinya siap, kalau tidak disosialisasikan, tidak dikoordinasikan, tidak diedukasi, masyarakat tidak tahu, maka perlu koordinasi dan edukasi dengan stakeholder, capacity building, penguatan orang semua kapasitas lembaga yang terlibat, dan pemberian insentif bagi lembaga-lembaga tertentu yang mungkin sudah melaksanakan green finance. Lalu Bank Indonesia fokus pada pengembangan ESG market money. ESG itu money market, yang konsep ESG itu adalah environmental, sosial, ini ya. ESG itu adalah environmental, social, and governance. Dalam sustainable investment, dalam instrumen investasi berkelanjutan atau green fine investment, terdapat beberapa instrumen yang berkarakter ESG. Saat ini, instrumen yang beraspek lingkungan memiliki porsi pembiayaan paling besar dibandingkan aspek lainnya. Apa saja instrumennya? Ada green bond, kalau di Indonesia disebutnya sukuk hijau. Ada sustainability link bond, ada generic ESG bond, ada social impact bond, dan ada ESG money market. Lalu pengembangan green instrumen dalam BPPU
BPPU itu adalah blueprint pengembangan pasar uang 2025 BPPU. Ya. Salah satu key deliver green dan sustainable instrument dilakukan melalui inisiatif pengembangan green money market sebagai alternatif sumber pembiayaan jangka pendek. Sebagai bagian dari sumber pembiayaan berkelanjutan. Pengembangan green money market diarahkan agar selaras dengan roadmap sustainable finance OJK yang memiliki coverage lebih luas. Jadi dalam konteks mendukung ekonomi nasional menuju Indonesia maju, maka kita perlu stabilitas sistem keuangan. Ini adalah investor retail dan institusionalnya, jadi ada sekuritisasi dan ada green sustainable finance, lalu ada sumber pembiayaan. Jadi nanti yang akan dilakukan itu bisa hedging suku bunganya tuh di depan, untuk yang ke depan sudah ditetapkan, atau hedging nilai tukar. Bagaimana strategi keuangan di tingkat mikro prudensial? Jadi strategi keuangan inklusif hijau. Bank Indonesia juga memberikan penelitian, pelatihan, penyediaan informasi, fasilitasi dan bantuan hijau kepada UMKM dan pelaku ekonomi syariah agar dapat bertransformasi menjadi pelaku usaha hijau. Jadi UMKM hijau itu nanti akan menjadi ekonomi syariah hijau. Konsepnya apa? Konsep yang akan dibantu itu kalau dia menerapkan sistem green circular economy, jadi pengembangan model bisnis untuk menurunkan sampah atau zero waste, di mana sampah dari satu aktivitas digunakan untuk aktivitas lain sehingga mampu menurunkan biaya produksi, atau pengembangan model bisnis untuk menurunkan emisi karbon pertanian. Dan yang ketiga adalah green reporting, itu diberikan pengembangan standar laporan keuangan UMKM yang memenuhi standar lingkungan untuk meningkatkan akses keuangan UMKM ke investor. Jadi kalau misalnya UMKM-nya sudah menerapkan circular economy, atau sektor pertanian, perusahaan pertaniannya sudah menetapkan carbon farming, mereka akan diminta untuk menyusun green reporting. Ya. Pengembangan UMKM hijau dengan konsep circular economy berpotensi terhadap kenaikan daya saing dari UMKM. Kenapa? Karena akan terjadi efisiensi biaya produksi, akan ada produk ekspor ramah lingkungan, dan ada sumber tambahan penghasilan melalui penjualan karbon kredit. Jadi selama ini perusahaan-perusahaan atau UMKM sering takut untuk mengadopsi atau memasukkan isu lingkungan ke dalam perusahaan karena khawatir justru nanti produksinya jadi tidak efisien. Justru nanti biayanya jadi naik. Nah, padahal banyak hasil riset yang menunjukkan bahwa ketika mereka menerapkan konsep memasukkan isu lingkungan ke dalam perusahaan, itu justru perusahaannya jadi lebih efisien. Justru produknya daya saingnya jadi naik. Justru mereka punya tambahan penghasilan. Jadi udah banyak riset yang menunjukkan perusahaan-perusahaan yang memasukkan isu lingkungan ke dalam sistem perusahaan mereka, ternyata secara ekonomi malah lebih punya daya saing dan justru keuntungannya meningkat. Ya. Jadi apa yang dilakukan dalam circular economy? Prinsipnya adalah circular economy, ya. Prinsipnya adalah circular economy. Jadi mulai dari ini ada input masuk ke dalam produksi dihasilkan, masuk didistribusikan, produksinya digunakan, lalu masuk ke sampah. Nah, dari sampah ini nanti ada yang bisa di-reuse, bisa dipakai lagi. Ada yang di-remanufacturing, bisa direpabrikasi, kira-kira gitu, dimasukin kembali. Dari sampah ini ada yang di-recycle, jadi input lagi gitu. Kemudian sehingga nanti longer use artinya circular economy itu akan memperpanjang umur sumber daya yang dipakai. Jadi kita tuh ketika melakukan proses produksi itu tidak selalu ngambil sumber daya dari alam. Tetapi kita harus akui bahwa tetap akan ada sampah yang dibuang. Jadi yang akan masuk ke insinerator dan tetap akan menghasilkan emisi. Tetapi harapan kita yang masuk ke ujung ini sedikit, atau bahkan kalau bisa itu sudah 0%. Sehingga nanti kita akan mencapai penurunan emisi karbon secara nasional. Nah, bagaimana caranya supaya perusahaan-perusahaan UMKM bisa menerapkan circular economy? Yang pertama adalah peningkatan kapasitas produksi, peningkatan kapasitas pasar UMKM hijau, dan peningkatan kapasitas pembiayaan. Dan tentu saja
Bank Indonesia sebagai sentral bank yang ada di Indonesia itu akan menjadi motor bagi perbankan lain untuk peningkatan kapasitas pembiayaan hijaunya. Bahkan kalau sekarang Bank Indonesia juga sudah masuk ke sini, sudah masuk ke peningkatan kapasitas pasar, bahkan langsung masuk ke UMKM peningkatan kapasitas hijau. Nah, bank mana sih gitu kalau yang sebetulnya yang ini bukan menyebut merek ya, tetapi perbankan mana sih saat ini di Indonesia yang sudah memberikan akses bagi pada kreditor untuk mengakses kredit hijau. Jadi ada 8 bank yang ditetapkan oleh OJK untuk memberikan akses terhadap investasi hijau dalam bentuk kredit, yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, BCA, Arta Graha Internasional, Muamalat, BRI Syariah, bukan BRI Syariah, Bank Syariah Indonesia, mohon maaf, ini Bank Syariah Indonesia, dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, sekarang Bank Syariah, semua ini kan sudah menjadi Bank Syariah Indonesia. Nah, sumber pendanaan. Nah, bank-bank ini dapat pendanaan dari mana gitu untuk investasi hijau. Jadi mereka perbankan tadi akan dapat sumber pendanaan itu bisa dari ICCTF, jadi Indonesian Climate Change Trust Fund yang dikelola oleh pemerintah Indonesia, bisa juga dari obligasi hijau dan sukuk hijau pemerintah Indonesia yang telah ditinjau oleh CICERO ya, jadi Center for International Climate and Environment Research. Jadi ini adalah sukuk, jadi obligasi yang dijual oleh pemerintah Indonesia dan nanti akan diinvestasikan hanya untuk investasi hijau. Lalu di Indonesia juga ada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup yang dikembangkan oleh pemerintah dalam rangka memobilisasi dana lingkungan hidup yang bersumber dari dalam dan luar negeri. Lalu ada GEF, Global Environmental Facility, yaitu pendanaan multilateral yang bersifat incremental atau dia sifatnya nambahin dengan tujuan mempercepat program-program pengelolaan lingkungan hidup secara global, dan ada Adaptation Fund yang merupakan pendanaan multilateral yang berfokus pada kegiatan adaptasi perubahan iklim. Selanjutnya, GCF atau Green Climate Fund mendistribusikan dana untuk proyek, program, kebijakan, dan aktivitas yang berkaitan dengan upaya mitigasi dan adaptasi iklim di negara berkembang. Demikian materi perkuliahan saya hari ini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin diklarifikasi. Silakan. Suaranya mute, Ibu. Oke. Silakan ada yang ingin ditanyakan, Mbak Beta, mungkin Anggia, Meita, Mbak Stari, Mbak Rati, Pak Isnaini, silakan. Ayo, Dini, ada yang ingin ditanyakan? Agak ini ya materinya, jadi mungkin perlu dibaca kembali untuk bisa mengakses materinya secara baik, karena ini betul-betul baru gitu. Silakan ada yang mau tanya sampai sini. Zami, Bu, coba tanya, Bu. Oke, silakan Pak Zamsani. Saya sebenarnya nggak terlalu paham ya soal perekonomian hijau ini. Tapi saya pernah waktu itu nonton berita, ada salah satu statement yang disampaikan oleh pejabat menyampaikan bahwa pendanaan biaya hijau yang green investment pada IKN itu SoftBank itu kabur, maksudnya itu nggak jadi investasi, bahwa alasannya ini pengembalian modalnya lama gitu. Sebagai investor itu kurang menguntungkan bagi mereka. Saya nggak tahu itu benar apa enggak, tapi dari kelebihan dan Ibu jelaskan tadi itu udah banyak sekali kelebihannya, dari kebijakannya, dari efisiensinya gitu, Bu. Itu benar nggak, Bu, sebenarnya, Bu? Itu aja, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi melihat dari sisi yang lain, dan ini sangat manusiawi ketika kita bicara investor. Ya, jadi investor itu maunya modalnya kembalinya cepat, betul itu, ya nggak? Tentu saja betul. Jadi ketika kita bicara investor, investor itu pokoknya yang dicarinya untung atau enggak. Ya, jadi tetapi
ada hal-hal, kan gini Pak, kalau kita dalam konsep kelayakan usaha itu ada kelayakan finansial dan kelayakan ekonomi. Nah, ya jadi seharusnya larinya ke sana. Kalau seandainya hasil dari kelayakan ekonomi itu ternyata lebih besar dari kelayakan finansial, seharusnya investornya tidak lari. Artinya dalam konteks ini investornya dalam tanda kutip belum terlalu paham mindset tentang green investment, bahwa memang pasti lama green investment. Kalau kita lihat alur sirkular tadi kan dia baru sampai outputnya udah selesai jadi waste, baru bisa masuk ke depan, baru bisa ada investasi ulang, kan gitu ketika kita menerapkan green investment. Tetapi dalam konteks, makanya kalau dalam konteks investor, kita harus betul-betul mencari investor yang paham dengan konsep green. Makanya investasinya malah disebut khusus investasi hijau. Jangan-jangan tadi kenapa dia lari? Jangan-jangan selama ini investor itu adalah investor coklat, kan gitu, yang belum biasa mengadopsi konsep green di dalam investasinya. Gitu kalau menurut saya, Pak. Oh ya, terima kasih Bu. Iya. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Kayaknya udah jelas sekali materi saya hari ini. Anggia, Bu, izin Oke, bertanya. Anggia, silakan Anggia. Sebenarnya Anggia ingin bertanya mengenai materi, berhubungan dengan materi kemarin sih Bu. Jadi kan di perusahaan itu mereka itu mempunyai program CSR kan Bu, yang mana ini berhubungan dengan sertifikat proper hijau dan emas. Beberapa waktu lalu Anggia pernah bergabung dalam program CSR tersebut. Namun yang Anggia lihat di perusahaan itu bahwa program untuk mendapatkan sertifikat proper hijau dan emas itu tidak tepat sasaran, Bu. Karena misalnya pada perusahaan itu kan ada emisi, dia emisinya berbentuk di udara kan, yang tidak bisa terlihat sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Itu tidak terkelola dengan baik, tapi program CSR yang diberikan dari perusahaan itu sasarannya bukan untuk menanggulangi permasalahan tersebut, tapi dia justru memberikan program pelatihan kepada masyarakat, misalnya pembangunan infrastruktur, kemudian program-program yang memang bukan menanggulangi permasalahan yang ada di perusahaan, tapi tujuannya itu untuk mendapatkan sertifikat proper hijau dan emas itu, Bu. Kalau menurut Ibu dalam hal tersebut, apakah memang perusahaan itu dan auditor ketika kita ingin mendapatkan sertifikat hijau dan sertifikat emas itu, pada sertifikat proper itu tidak hanya dilihat dari bagaimana mereka menanggulangi masalah tersebut, namun mereka memberikan sasaran yang justru bukan menyelesaikan masalah yang ada di perusahaan itu gitu Bu. Padahal kan itu mencemari lingkungan dan dampaknya lebih besar daripada mereka memberikan insentif kepada masyarakat. Oke. Terima kasih Bu. Baik, makasih Anggia, bagus pertanyaannya. Jadi kalau lihat dari situasi Anggia, artinya bisa saja kan kalau di dalam penilaian proper itu sudah item-item ya, sudah item-item. Artinya ini kita buka diskusi ya untuk pertanyaan Anggia. Artinya kalau begitu, saya jadi ngelihatnya penilaian proper di setiap perusahaan itu harusnya tidak sama kebutuhannya gitu. Ada perusahaan yang harusnya menyelesaikan, jadi harusnya dia menyampaikan dulu proposal, ada persoalan lingkungan apa di perusahaan mereka gitu ya, terlepas dari kalau CSR itu kan kewajiban untuk membina lingkungan sekitar supaya lebih baik. Tapi bisa saja kalau kita bicara CSR, seharusnya CSR tidak selalu mengandung isu green karena CSR kan ya. Nah, tetapi sekarang ini kan CSR itu ditumpangkan, isu green itu ditumpangkan dengan CSR kan gitu. Lebih banyak ditumpangkan. Akhirnya jadi salah sasaran. Nah, sementara di dalam audit itu kan sudah ada item-itemnya, termasuk yang dinilai itu salah satunya CSR. Dan orang bergerak dengan menggunakan item-item yang ada di audit, kan gitu. Jadi perusahaan itu
melaksanakan kegiatan supaya nanti nilai di dalam auditnya bagus, audit propernya bagus, mereka akan mengarah kepada pemenuhan item-item yang ada di audit. Padahal perusahaan itu justru ada kegiatan yang lain yang harusnya dia selesaikan dulu daripada menyelesaikan item-item yang ada di audit. Nah, berarti ini ada saran nih, kita ada celah nih bagi kita untuk memberikan masukan bahwa item itu boleh menjadi penilaian, tetapi yang paling penting itu adalah bagaimana kemampuan perusahaan dalam mengelola isu lingkungan. Jadi dia harus tampilkan dulu isu lingkungan yang muncul di awal itu apa, dan bagaimana perusahaan menyelesaikan, kan gitu. Kalau tadi kan malah Anggia nggak masuk, Pusri misalnya, kan gitu. Mungkin uap dari, ya kan, uap NH3 yang keluar pembakaran dari pupuk itu apakah sudah diselesaikan dengan baik gitu. Saya pernah bawa mahasiswa diklat pengelolaan diklat perencanaan pengelolaan lingkungan dalam pembangunan. Jadi diklat dari Bappenas bawa ke Pusri gitu. Tetapi ini nggak apa-apa ya, karena ini kita kelasnya kelas belajar. Tapi ternyata akhirnya Pusrinya kelabakan gitu menjawab, karena ternyata mereka tidak punya manajemen pengelolaan lingkungan yang baik gitu. Jadi saya juga akhirnya merasa bersalah juga membawa pesertanya ke sana gitu. Jadi mereka akhirnya nggak enak, kita juga akhirnya nggak enak karena ternyata manajemen limbahnya belum terini dengan baik gitu, salah satunya itu contoh. Tapi mereka dapat proper hijau persoalannya gitu. Karena item yang dinilai bukan item yang sesuai dengan apa yang harus diperbaiki, kira-kira gitu. Mungkin yang lain bisa punya ini sebagai bahan masukan, saran bagus Anggia. Jadi bisa saja. Jadi kalau harusnya ada yang dinilai salah satunya adalah inovasi yang mereka sudah lakukan terhadap persoalan lingkungan. Jadi bukan hanya berdasarkan item-item yang ditentukan saja. Ya. Oke, ada yang ingin nambahin? Agus, silakan. Izin, Bu. Ya, silakan. Ini kan berkaitan dengan Pusri tadi, Bu. Nah, sempat kan beberapa waktu dahulu Pusri itu kan mengeluarkan asap yang begitu banyak dan menjadi sorotan. Bahkan itu pun di kalangan kami pun yang notabene tuh bukan penggiat lingkungan pun menyuarakan, Bu, di Instagram maupun di media sosial lainnya. Nah, itu sudah lama memang 1 tahun sebelumnya itu. Kemudian yang saya ketahui bahwasannya operasional perusahaan itu kan dapat berjalan setelah dinilai layak atau tidak layaknya berdasarkan limbahnya, baik dari limbah air yang dia hasilkan, kemudian limbah dari udara. Kemudian terkait dengan program CSR, memang yang saya ketahui program CSR dari Pusri itu berupa beasiswa, kemudian peningkatan ekonomi lingkungan di masyarakatnya, khususnya di Mata Merah seperti itu, Bu. Itu kegiatan Pusri. Dan satunya lagi untuk lingkungan yang saya ketahui dia itu memberikan seperti kayak pot dan tanaman-tanaman itu, Bu, di beberapa lingkungan di sekitar. Nah, yang ingin saya tanyakan menanggapi hal itu terkait dengan bahkan Pusri kan ada wacana yang kemarin tuh sempat heboh, dia digerakkan untuk segera tutup karena mengalami kerugian, itu disoroti. Kemudian menghasilkan emisi. Memang kami selaku bukan saintis terkait dengan lingkungan tidak bisa menguji langsung apakah ambang batas dari limbahnya itu sudah melewati ambang batas atau tidak layak lagi. Kan bisa mengcompare data dari si AMDAL seperti itu. Kalau misalnya kita mempunyai alatnya seperti itu kan, Bu. Nah, bagaimana pemerintah, ya saya yakin pemerintah sudah, mungkin kita belak-belakan aja, mungkin di backup oleh badan hukum atau bagaimana, tidak serealistis yang kita pikirkan seperti itu. Nah, apakah kita bisa, Bu, misalnya saya dari dari anak lingkungan seperti itu, Bu. Kita diam-diam menyoroti limbah itu kan bisa kan di pinggir itu, nggak usah harus kita izin sebenarnya, bisa ngambil air yang ada di sekitaran itu, bisa kita diduga bahwa itu sudah tidak layak melewati ambang batas dari itu. Limbah itu kan bisa kita runutkan di situ, limbahnya tuh berasal dari mana saja. Yang jelas yang paling banyak menghasilkan limbah ya dari perusahaan tersebut, Bu. Itu sih, Bu.
tanggapan dari saya. Terima kasih, Bu. Makasih. Jadi ini kita buka diskusi terbuka, tapi mungkin kita sama-sama tidak bisa menyimpulkan mana yang terbaik gitu ya, karena kita tidak tahu seperti apa kondisi di Pusri tadi ya. Jadi betul bahwa Pusri sudah melakukan pengelolaan lingkungan. Jadi ada desa apa namanya tuh di dekat Pusri itu saya lupa. Kampung iklim, mereka mengembangkan kampung iklim, dan kampung iklim itu salah satunya adalah tujuannya adalah untuk mengatasi persoalan lingkungan tadi. Tetapi mungkin menurut kita sebetulnya apa yang sudah dilakukan belum cukup dibandingkan dengan, jadi kerugian ekonomi itu masih lebih besar daripada keuntungan finansial yang didapat Pusri. Artinya kerugian ekonomi itu yang didapat oleh masyarakat sekitar itu belum sebanding dengan keuntungan yang didapat oleh Putri Pusri. Tapi realnya memang perlu riset. Termasuk misalnya betul nggak sih limbah dari NH3 yang dialirkan itu misalnya masih lebih dari ambang. Itu kita perlu penelitian-penelitian yang lebih detail untuk bisa membuktikan, untuk bisa menentukan bahwa itu lebih. Jadi kita juga tidak bisa menuduh dengan tanpa mengundangkan data. Tetapi ada dugaan gitu, ada dugaan ke arah sana karena ketika kami melakukan kunjungan itu mereka tidak bisa menjawab dengan detail kronologisnya seperti apa gitu, bagaimana dilakukan gitu, itu tidak bisa dijawab dengan clear. Ada jadi sehingga ada dugaan, tetapi sebagai saintis kita tidak boleh menuduh dengan tanpa menggunakan data gitu. Terlepas bahwa mereka sudah membangun lingkungan terkait dengan misalnya kampung iklim, ada yang mereka kembangkan itu kalau tidak salah itu waktu itu kita bawa ke kampung iklim, lalu ada kampung ikan, jadi ada di daerah sana itu ada daerah apa ya namanya saya lupa, ada kampung ikan, jadi yang semuanya itu mengembangkan ikan-ikan hias. Ya, mengembangkan ikan-ikan hias itu juga sebetulnya sudah menangkap isu perubahan iklim ya. Jadi artinya mereka sudah mencoba untuk mengadopsi, tetapi memang kalau mau real sesuai dengan keilmuan kita harus hitung apakah memang sudah cukup yang dilakukan itu untuk mengatasi kerugiannya. Jadi bisa dikuantifikasi secara finansial dengan menggunakan hitungan-hitungan dalam valuasi ekonomi gitu. Mungkin itu ada yang mau nambahin pendapatnya Agus? Silakan sambil kita diskusi. Doris tadi raise hand ya? Jadi nggak? Nggak jadi? Oh jadi, oke silakan. Sebelumnya boleh bertanya Bu ke Ya, silakan. Anggia. Anggia kemarin jadi auditor deh. Iya, Kak. Dari perusahaan atau tim ahli universitas? Dari tim ahli universitas, terus ada ikut dari konsultan dari luar. Untuk ke perusahaannya nggak bisa disebutin. Itu menggunakan apa Bu? Anggia, ISO atau apa deh? Jadi itu kan kalau ISO belum, jadi itu perusahaan baru, nggak baru juga, perusahaan itu udah berdiri, tapi mereka itu udah punya sertifikat hijau, jadi tujuan mereka itu mendapatkan sertifikat proper. Tapi dalam hal itu sebenarnya kan itu kan programnya dalam 5 tahun. Dan sebelumnya itu mereka udah punya program, udah ada pembagian infrastruktur dan lain-lain gitu. Tapi mereka itu udah tahu bahwa yang dihasilkan, emisi udara yang dihasilkan itu banyak, dan mereka itu belum bisa mengelola dengan baik gitu Kak. Tapi dari mereka pun kan kalau misalnya kita mengelola udara itu kan emisi udara itu membutuhkan skill dan ahli. Tapi di sana justru mereka udah tahu, tapi permasalahannya nggak tahu ya Kak di dalamnya. Tapi mereka itu tidak menanggulangi hal tersebut. Justru mereka lebih fokus ke pertaniannya gitu, fokus ke hal lain. Padahal itu tidak terlalu urgent. Mereka itu lebih bagaimana caranya masyarakat itu tidak komplain atas limbah yang ada di perusahaan itu. Jadi mereka itu lebih ke sana fokusnya gitu Kak. Lalu standarisasi auditnya ingat dah Anggia? Standarisasi auditnya ini kayak wawancara. Anggia lagi kena audit Bu sama Doris Bu. Mungkin izin menjawab pertanyaan Kak Doris, Ibu. Ya, mungkin silakan. yang dimaksud Kak Anggia itu, ya yang dimaksud Kak Anggia itu saya juga pernah satu tim dengan Kak Anggia
mungkin yang dimaksud Anggia sama dengan saya karena waktu itu kami memang menghadapi beberapa pertanyaan dari pihak auditornya itu, apakah si dana CSR yang telah dikeluarkan, yang telah dirumuskan itu telah mengatasi solusi dari limbah udara tadi. Nah, jadi itu ternyata memang kalau misalnya dikeluarkan itu kan kalau CSR itu minimal atau 2% sampai 5% dari dana setiap keuntungan setiap tahunnya. Nah, jadi dana tersebut memang kayak tidak selaras, Kak. Jadi waktu itu ditanyakan mengapa-mengapanya. Terus yang penting itu ternyata bagaimana yang kata Kak Anggia tadi, bagaimana yang di lingkungan tersebut tidak protes karena telah merasakan dampak langsung, keuntungan langsung. Jadi yang diambil itu ternyata yang lebih penting itu bukan jangka panjang, tapi jangka pendeknya, bagaimana langsung didapatkan, atau dan juga CSR itu tuh memberikan beasiswa untuk anak-anak yang di sana. Nah, mungkin itu ke auditnya, jadi memang ditanyakan, tapi tidak terlalu mendetail. Artinya sebetulnya solusi yang diberikan itu tidak menyelesaikan masalah, tapi buat masyarakat puas gitu karena mereka mendapat langsung manfaat. Jadi karena masyarakat kita ini kan kita akui adalah masyarakat kapitalis kan gitu. Jadi begitu mereka melihat sesuatu bantuan yang bentuknya kapital itu mereka biasanya kepuasannya meningkat. Silakan Doris, ada lagi Doris? Jadi ya Anggia sama Siti itu dikasih kuesioner ya untuk nanya-nanya ke mereka. Nah, cuma yang berarti kalian sendiri juga belum tahu itu menggunakan standarisasi apa kayak indikator dari kuesioner tadi kan, bisa berpatokan dengan ISO atau dengan apa kan? Kalau dulu Pak Dian bilang ISO 14.000 apa atau 14.001 kayak. Nah, sebenarnya penasaran di situ. Yang kedua, tadi Anggia tadi kan bilang lebih ke sosial, bukan ke lingkungannya kan. Nah, tadi itu sempat ada hipotesis sekilas lah, opini dari Kak, atau jangan-jangan perusahaan ini perusahaan baru, dia masih ngamanin lingkungan sekitarnya dulu kan, sebelum dia konsentrasi ke itu. Mungkin ada dari sisi lingkungan, tapi tidak lebih besar dari sosial seperti itu. Nah, lalu mungkin itu untuk yang Anggia tadi Kakak, hipotesis dari Kakak. Kalau yang pertanyaan ke Ibu, kan NGO itu LSM internasional lah bisa dibilang. Selain Walhi yang rekomen untuk jadi panutan atau ya baca pergerakan itu apa ya Bu? Oke, baik, makasih Doris. Banyak sekali NGO lingkungannya. Jadi kalau saya selama ini sudah pernah kerjasama sama JSL, kemudian Yayasan Belantara, saat ini sedang kerjasama sama CIFOR dan juga NIFOS Korea gitu ya. Artinya kalau saya ngelihatnya semangatnya sama Doris, semangatnya itu untuk merubah isu lingkungan. Tetapi ketika kita sudah sampai di masyarakat, ada kendala yang sering kita hadapi di lapangan itu. Misalnya kita ingin bangun supaya masyarakat punya kesadaran yang sama terhadap lingkungan, itu kendalanya ada di masyarakat. Jadi di kita itu banyak kegiatan-kegiatan yang di awal itu bagus, tetapi ketika setelah proyek selesai, itu selesai juga kegiatannya. Itu banyak sekali, terutama misalnya di daerah Sembilang, misalnya ya di daerah Tanjung Api-Api sana, itu banyak kegiatan-kegiatan investasi-investasi yang sifatnya untuk lingkungan, itu ternyata tidak bisa berlanjut ketika proyeknya selesai. Bisa jadi karena ketika proyek berjalan sistem kelembagaan tidak dibangun dengan baik penyebabnya. Bisa juga karena sistem budaya yang terjadi di masyarakat. Dan ini perlu riset dalam gitu. Karena merubah budaya itu kan ternyata tidak mudah. Kita perlu puluhan tahun itu untuk bisa merubah budaya gitu. Jadi ada satu kegiatan kami Unsri itu ya di Center of Excellence of Peatland di Perigi, itu sudah jalan tahun keempat. Selama 4 tahun itu hanya satu petani yang mau ikut, hanya satu.
yang betul-betul konsisten ikut membantu. Nah, setelah 4 tahun dia ngelihat tanamannya tumbuh dengan baik, pada saat banjir tidak terendam, itu baru mulai tahun ini ada petani lain yang mulai ikut mau berminat gitu untuk mengikuti. Nah, artinya apa? Bisa penyebabnya jadi menurut saya kan Doris nanya yang mana yang baik kan gitu ya. Kalau menurut saya semua punya semangat yang baik gitu. Semua NGO itu tinggal kadang-kadang yang merusak itu adalah objek yang belum siap untuk menerima perubahan atau pelaksana yang kadang-kadang dalam tanda kutip tidak berjalan sesuai dengan tupoksinya. Itu yang bisa saya sampaikan, Doris. Baik Bu, jadi Doris nangkep kurang lebih sama kayak Pak Dian. Ternyata lingkungan itu mesti diterima oleh 2 unsur. Pertama, sumber daya alamnya, dan satu lagi alam menerima, dan satu lagi sosialnya, SDM-nya menerima. Iya. Ya. Oke, baik. Karena saya harus mengajar lagi jam 9, sekarang sudah jam 9:06, mungkin saya tutup dulu kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu, selamat berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.